Nasi uduk ikan teri, silakan duduk, mari kita mulai. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Pada hari yang cerah ini kita akan membahas film Fauna Godzilla X Kong The New Empire. Film yang rilis pada tahun 2024 ini merupakan lanjutan kisah dari Godzilla vs Kong 2021. Yang belum nonton jangan dipikirin, masih tetap seru apalagi saat dua titan legendaris Godzilla dan Kong berkolaborasi menghadapi ancaman baru. So siapkan kopi, roti Indomie, nasi seledri, saisepi, stroberi, baklastri atau apapun agar tetap happy. Kalian yang tak ingin subscribe, stop di sini dan hargai saya. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton loh. Setelah Godzilla dan Kong menghajar Mechagodzilla, dunia akhirnya bisa tidur nyenyak. Ya, walaupun hanya 3 bulan. Karena apa gunanya film baru kalau nggak ada ancaman yang lebih besar? Adegan dimulai dengan Kong yang tinggal di Hollow Earth. Terlihat Kong yang lagi dikejar-kejar oleh para monster. Ternyata Kong bukan hanya jagoan di dunia Titan, tapi juga jago lari dan melompat. Kayaknya dia latihan sprint tiap pagi. Kong yang terpojok untungnya berhasil selamat berkat jebakan yang dia buat. Kong lalu membunuh salah satu monster hingga membuat kawan lainnya lari ketakutan. Setelah itu Kong pun keramas untuk membersihkan tubuhnya. Sungguh bahkan monster besar pun tahu pentingnya menjaga kebersihan tubuh. Ketika sedang bersantai, Kong mendengar suara dari monster lain. Kong pun segera mencari asal suara tersebut. Namun ternyata itu adalah suara dari seekor kodok bangkong. Di sisi lain, terlihat Dr. Elling yang sedang mengajar kelas biologi khususnya tentang monster Titan. Dr. Elling menjelaskan bahwa dua Titan terkuat yaitu Kong dan Godzilla kini menjalani kehidupan yang berbeda. Kong kini berada di Hollow Earth, yaitu sebuah dunia purba yang terletak di bawah permukaan bumi. Sedangkan Godzilla kini hidup di suatu tempat di permukaan bumi sambil melindungi umat manusia dari ancaman para Titan. Mereka berdua, seperti dua sahabat yang terpisah karena beda pekerjaan, tapi tetap saling mengerti dan mendoakan. Berpindah ke pos observasi Monas, para ilmuwan tiba-tiba mendapat sinyal misterius yang entah berasal dari mana. Di reaktor Hampton lalu memberitahu Elin mengenai sinyal misterius tersebut. Mereka semua kayak lagi main tebak-tebakan. Sinyal ini dari siapa ya? Godzilla, Kong, atau mungkin dari restoran terdekat. Di sisi lain, kita diperlihatkan kehidupan anak angkat Elin, yaitu Jia yang kini sudah remaja. Di dalam kelas, Jia yang merasa ngantuk tiba-tiba mendapat penglihatan dan tanpa sadar menggambar sesuatu. Ternyata gambar tersebut sangat mirip dengan sinyal misterius yang didapat oleh Monarch. Bu Kapal sekolah lalu memanggil Dr. Elin dan menjelaskan mengenai sifat aneh Jia. Dr. Elin lalu menjelaskan bahwa Jia adalah keturunan suku kuno Lui. Karena hanya berbicara dengan bahasa isyarat, dia menjadi anak yang sulit bergaul dengan temannya. Tapi jangan khawatir, Jia punya kemampuan super, bisa bikin sinyal misterius sambil menggambar. Suku Lui adalah penjaga pulau tengkorak yang juga merupakan rumah leluhur Kong. Badai dahsyat menerjang pulau tersebut yang membuat suku Lui musnah. Kecuali Jia satu-satunya yang berhasil selamat. Jia mungkin sudah terbiasa dengan situasi dramatis, jadi dia nggak panik, malah kayak lagi-lagi badai ya. Keesokan harinya Elin menemui Bernie untuk meminta bantuannya. Bernie adalah seorang podcaster yang gemar mengaitkan keberadaan Titan dengan teori konspirasi. Karena para ilmuwan Monarch tidak mengerti maksud sinyal tersebut, Elin pun akhirnya meminta Bernie untuk menjelaskan sinyal misterius dan juga simbol yang digambar Jia. Bernie, si ahli teori konspirasi, pasti sudah menyiapkan papan tulis dan tali rafia untuk menjelaskan semuanya. Meskipun Bernie bukan seorang ilmuwan, tetapi Elin yakin kalau Bernie bisa membantunya.
Benny akhirnya setuju setelah Eileen berjanji kalau dia akan mengajak Benny jalan-jalan ke Hollow Earth. Sementara itu Kong tiba-tiba naik di permukaan bumi dan rebahan di dekat markas Mount Earth. Kong juga butuh liburan mungkin. Setidaknya dia nggak perlu ke spa, cukup rebahan saja. Tetapi tidak. Ternyata Kong lagi sakit gigi gara-gara dia makan tulang hewan mangsanya. Setelah berhasil membius Kong, Mount Earth mengutus seorang pria bernama Trapper untuk mengatasi gigi Kong yang bermasalah. Trapper yang pernah jadi tukang tambal gigi akhirnya berhasil mengganti gigi Kong yang infeksi dengan gigi palsu yang terbuat dari logam solid. Kong akhirnya bisa senyum lebar tanpa khawatir giginya copot lagi. Setelah itu Benny memberitahu Eileen kalau dia sudah tahu maksud dari sinyal misterius tersebut. Menurut Benny, sinyal misterius itu adalah sinyal SOS yang dikirim dari suatu tempat di Hollow Earth. Kemudian Eileen meminta izin kepada atasannya untuk mengirim mereka ke Hollow Earth untuk menyelidiki asal dari sinyal misterius tersebut. Setelah mendapat izin, Eileen lalu mengajak Gia, Trapper, dan Benny sebagai anggota timnya. Tak lama kemudian mereka mulai berangkat ke Hollow Earth dengan menggunakan pesawat Hertz dan dikendari oleh seorang pilot bernama Mikhail. Pesawatnya sih canggih, tapi pasti Mikhail berharap nggak ada turbulensi. Kong yang sudah pulih dari sakit giginya, lalu dia pun ikut masuk ke dalam lubang portal untuk kembali pulang ke rumahnya. Di tempat lain, Godzilla yang juga bisa merasakan sinyal tersebut, dia pun terbangun dari tidurnya dan bergerak menuju ke Prancis. Godzilla langsung merusak PLTN dan menyerap radiasinya. Bentar, aneh lagi diet radiasi nih, kata Godzilla sambil menikmati energi. Setelah itu Godzilla segera menuju ke Samudra Arktik untuk memburu seekor Titan laut yang bernama Tiamat. Menurut para ilmuwan Mount Earth, sarang Tiamat mengandung radiasi energi yang sangat besar. Singkat cerita, Godzilla sudah sampai di Samudra Arktik dan bertarung dengan Tiamat. Setelah berhasil mengalahkannya, Godzilla masuk ke dalam sarang Tiamat untuk mengambil energi radiasinya. Tak lama kemudian Godzilla muncul dengan skin magenta pada dorsal punggungnya. Godzilla kayaknya baru aja ganti skin. Kembali ke tim, sesampainya di Hollow Earth, pesawat Hertz berkamuflase hingga menyerupai monster Titan yang disebut Veltasino. Tak lama kemudian mereka menemukan salah satu pos Mount Earth yang rusak akibat serangan Titan. Di sana mereka melihat jejak telapak tangan kera raksasa yang diduga adalah Titan kera yang sejenis dengan Kong. Di sisi lain, Kong mengambil senjata kapaknya lalu kemudian dia mulai memeriksa keadaan di sekitarnya. Kira-kira ada yang jual kapak di sini, pikir Kong. Kong menemukan sebuah area tersembunyi yang belum pernah dia jelajahi. Ketika Kong sedang menyelidiki tempat itu, tiba-tiba muncul seekor kera kecil bernama Suko. Tiba-tiba Kong diserang oleh Suko dan kawanan kera lainnya yang tiba-tiba muncul. Meskipun dikeroyok, Kong berhasil mengalahkan para kera tersebut dengan mudah. Kemudian Kong menyuruh Suko untuk mengantarnya di tempat pemimpinnya. Di tengah jalan, Suko mengajak Kong ke sebuah danau untuk menjebak Kong. Tak lama kemudian Kong tiba-tiba diserang oleh seekor monster ular. Melihat jebakannya berhasil, Suko segera melarikan diri dari tempat itu. Namun tak disangka Kong berhasil mengalahkan monster tersebut dan menjadikannya santapan. Makan gratis, terima kasih Suko, kata Kong sambil melahap ular. Kembali ke tim, mereka mendarat di sebuah tempat dan mulai menelusuri tempat tersebut. Di tengah jalan mereka menemukan sebuah bangunan peradaban kuno yang ternyata adalah wilayah suku Lui yang masih bertahan hidup. Gia dan yang lainnya lalu dibawa ke kediaman suku Lui yang tersembunyi. Di sana suku Lui berkomunikasi dengan sesama anggotanya melalui telepati.
Kemudian sang pemimpin memanggil Jia untuk melihat masa lalunya. Setelah tahu kalau Jia adalah keturunan suku Lui, Yilin dan yang lainnya pun dibebaskan. Sang pemimpin lalu menunjukkan bahwa mereka lah yang telah mengirim sinyal misterius. Sang pemimpin juga menjelaskan mengenai ramalan tentang Hollow Earth dan dunia permukaan bumi. Menurut ramalan tersebut, kedua dunia tersebut awalnya berjalan dengan damai hingga suatu ketika muncul seekor Titan kerap bernama King Scar yang berambisi untuk menguasai permukaan bumi. Ramalan tersebut juga menunjukkan bahwa Jia akan menjadi kunci untuk membangkitkan kembali Mothra. Jadi Jia bakal jadi superhero, kata Trevor sambil menyerap kopi. Sementara itu Zuko mengajak Kong untuk menemui pemimpinnya yang berada di wilayah Gunung Merapi. Sesampainya di sana, Kong terkejut melihat banyak kera yang disuruh kerja paksa. Serius kerja di Gunung Merapi? Ini bukan lawan kerja yang gue cari, kata Kong sambil mengerutkan kening. Kong yang marah lalu menghajar anak buah Scar. Tak lama kemudian Scar akhirnya muncul dan menghampiri Kong. Melihat Kong yang pakai bel gigi, Scar pun menertawakannya. Kong yang tidak terima lalu dia pun bertarung melawan Scar di hadapan para kera lainnya. Scar mengeluarkan senjatanya yang terbuat dari tulang belulang Titan, sementara Kong menggunakan kapaknya. Lo pakai senjata dari tulang, gue pakai kapak. Siapa takut, kata Kong sambil mengayunkan kapaknya. Scar langsung menyerang Kong dengan senjatanya yang membuat Kong kewalahan. Namun Kong yang lebih kuat akhirnya berhasil menjatuhkannya. Scar lalu memanggil Titan es bernama Zemo untuk membantunya melawan Kong. Dengan menggunakan kristal di ujung senjatanya, Scar mengendalikan Zemo untuk menyerang Kong dengan kekuatan esnya. Serangan tersebut membuat tangan Kong terluka parah. Dalam keadaan terdesak, Zuko lalu mengajak Kong untuk kabur dari tempat itu. Ayo Kong, kalau lo nggak bisa lawan es, kita kabur aja, kata Zuko sambil menarik Kong. Namun anak buah Scar terus mengejar mereka. Ketika Kong terpojok, Zuko menjatuhkan bebatuan besar dari atas tebing yang menimpa anak buah Scar. Setelah berhasil selamat, Kong dan Zuko pergi ke wilayah suku Lui untuk bersembunyi sementara. Pasti nyaman di sini, jauh dari ribut-ribut, kata Kong sambil duduk santai. Mengetahui tangan Kong terluka parah, Trevor mengambil sarung tangan ajaib yang selama ini menjadi proyek rahasia Monarch. Begitu memakai sarung tangan tersebut, tangan Kong yang cedera langsung pulih karena alat ini mengandung serum obat untuk menyembuhkan radang dingin. Tak hanya itu, Kong juga bisa menggunakan sarung tangan itu sebagai senjata untuk menambah damage pukulannya. Tanpa pengetahuan mereka, salah satu anak buah Scar mengikuti Kong dan memberitahu hal tersebut kepada Scar. Mengetahui itu, Scar segera mengumpulkan pasukannya untuk menginvasi bumi. Mengetahui itu, Zuko segera memberitahu Kong dan yang lainnya. Akhirnya Kong dan Zuko pun segera bergegas pergi untuk memanggil bantuan, yaitu Godzilla. Singkat cerita, Kong telah tiba di permukaan bumi dan memanggil Godzilla. Kong bermaksud mengajak Godzilla bekerja sama untuk menggantikan Scar. Ayo Godzilla, saatnya kerjasama bro, kata Kong sambil mengangkat tangannya. Namun Godzilla malah salah paham dan menganggap Kong mengajaknya one by one. Kemudian Kong dan Godzilla pun bertarung. Ketika Godzilla akan membunuh Kong, tiba-tiba Mothra muncul dan menghentikan pertarungan. Mothra dan Jia juga berhasil meyakinkan Godzilla agar mau bekerja sama dengan Kong untuk menghentikan Scar. Sementara itu, Scar dan pasukannya sudah tiba di wilayah suku Lui dan berhasil menemukan lubang portal. Tiba-tiba Trevor datang bersama para Vertasino untuk mengalihkan perhatian Scar. Tak lama kemudian, Kong dan Godzilla akhirnya tiba di tempat itu dan mereka pun langsung bertarung melawan Scar dan Zemo. Namun pertarungan menjadi kacau setelah gaya gravitasi menghilang akibat rusaknya kristal milik suku Lui.
Dalam pertarungan tersebut, Mothra juga ikut membantu untuk menyelamatkan pesawat Trapper. Akibat gangguan gravitasi tersebut membuat para Titan masuk ke dalam lubang portal dan muncul di permukaan bumi. Di sana mereka pun kembali melanjutkan pertarungan. Kong bertarung melawan Scar, sedangkan Godzilla bertarung melawan Zemo. Sementara Godzilla berhasil membuat senjata Scar terlepas dari tangannya. Melihat ada kesempatan, Zuko lalu mengambil senjata kapak Kong. Kemudian dia menghancurkan senjata Scar yang membuat Zemo terlepas dari kendali Scar. Scar yang malah lalu berusaha membunuh Zuko, tetapi Kong dan Godzilla segera menghajarnya, ditambah Zemo yang kini terbalik menyerang Scar. Kemudian Godzilla menyemburkan atomnya ke langit untuk memulihkan kembali bumi. Setelah pertarungan berakhir, dia memutuskan untuk tetap tinggal bersama Elaine. Sedangkan Godzilla kembali beristirahat di Colosseum Roma. Di sisi lain, Kong, Zemo, dan Zuko kembali ke Hollow Earth, di mana Kong menjadi pemimpin baru di sana. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.